Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Luas sekali pembicaraan kita pada malam hari ini, tetapi mengingat bahwa pembicaraan kita sekarang berkaitan dengan menjadi orang tua bagi anak-anak kita yang sudah menginjak usia remaja, maka kita perlu melihat seperti apakah anak-anak kita. Itu bedanya kalau kita membicarakan pola asuh atau tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita di saat anak kita masih TK, masih PAUD atau SD. Sebab masa-masa PAUD, masa-masa SD adalah masa-masa pembentukan. Tetapi ketika kita pada malam hari ini berbicara tentang anak kita yang sudah menginjak usia remaja, sudah SMP, sudah SMA, maka kita perlu menelisik, kita perlu secara jujur menilai seperti apakah anak-anak kita. Asyabab, pemuda atau remaja itu normalnya harusnya jika proses kita mendampingi anak-anak kita, jika proses kita mendidik mereka ini betul, tepat, maka mereka ini begitu menginjak syabab, masa syabab, harusnya mereka ini menjadi orang yang telah memiliki arah yang jelas. Sehingga mereka tidak perlu terombang-ambing, dihempas badai, dan lain-lain. Akan tetapi jika kita lalai mempersiapkan mereka, kita mengasuh mereka, membesarkan mereka, atau kalau dalam istilah agama ada dikenal istilah riayah, kita hanya membesarkan mereka sementara kita lupa memberikan tarbiyah kepada mereka, maka anak-anak itu begitu menginjak usia remaja justru bikin pening orang tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asyabab syu'batun minal junun. Remaja itu adalah cabang-cabang dari kegilaan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa hal-hal seperti ini terjadi. Inilah yang perlu kita diri kita berusaha menilainya secara jujur. Kenapa? Agar kita dapat memetakan di manakah anak kita berada dan agar kita dapat memetakan apakah yang harus kita perbuat. Sebagian orang tua merasa bahwa merasa tenang, merasa cukup dengan memberikan teladan yang baik. Betul, teladan itu penting. Bahkan ada kata mutiara yang tidak jarang sudah kehilangan mutiaranya. Kata mutiara itu mengatakan satu contoh jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Konon begitu. Karena itu, nah di sini masalahnya. Tidak perlu memberikan banyak nasihat kepada anak. Cukup berikan contoh yang baik. Ini merupakan ungkapan yang bermasalah karena kalau kita perhatikan pada diri Rasulullah Muhammad SAW, justru kita mengenal beliau itu, justru kita mengingat beliau itu dari nasihat-nasihat yang beliau berikan. Apakah beliau tidak memberikan teladan? Masya Allah, sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada di antara orang tua itu karena memegangi, karena berkeyakinan bahwa contoh itulah yang paling baik, maka sampai-sampai ada orang tua yang menafikan, yang menganggap tidak ada, menganggap tidak penting memberikan nasihat kepada anak, apalagi perintah dan larangan. Padahal perintah dan larangan itu merupakan pintu penting untuk menanamkan keyakinan. Kalau kita memberikan informasi, kalau kita hanya menyampaikan saja,
maka itu akan membuat anak menjadi tahu. Itu akan memahamkan anak. Jadi tahu di atasnya tahu, itu paham. Tetapi pemahaman bahkan sampai pada tingkat yang tertinggi pun tidak menjadikan mereka itu tergerak. Apa yang menjadikan mereka tergerak? Yang menjadikan mereka tergerak itu ialah keyakinan. Keyakinan yang kuat itulah yang akan menggerakkan. Karena itulah kalau kita ini sebagai teladan tak sebaik beliau, bahkan mungkin masih sangat jauh, atau memang pasti sangat jauh dari beliau, maka bagaimana mungkin kita merasa telah cukup hanya dengan memberikan contoh saja? Teladan itu sendiri sebenarnya ada dua macam, yakni teladan berupa perilaku sehari-hari maupun sifat-sifat yang tampak. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, teladan jadi teladan itu berupa perilaku sehari-hari, ini yang pertama, dan yang kedua adalah teladan yang berupa keinginan sangat besar, tekad kuat, dan kecintaan terhadap hal-hal mendasar. Ini yang juga merupakan teladan sebenarnya. Ada orang yang tampaknya secara kasat mata masih jauh dari kebaikan. Tetapi kenapa anak-anaknya baik? Rupanya ada satu hal yang luput dari perhatian, yakni dia memberikan teladan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, berupa keinginan yang sangat besar, tekad yang sangat kuat, dan kecintaan terhadap hal-hal mendasar, kebenaran dan kebaikan, ataukah justru sebaliknya, gitu ya. Nah, ada orang yang tampaknya sehari-harinya baik, tetapi yang dirasakan oleh anak, apakah itu berkenaan dengan keinginannya yang kuat, ataukah tekadnya atau kecintaannya justru menjauh dari hal-hal yang baik, ya. Disinilah masalah itu dapat terjadi. Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi pada anak sudah mereka menginjak usia remaja. Jadi kita dapat melihat remaja itu dari beberapa segi, antara lain dari motivasinya. Pertama adalah ada remaja, ada orang yang motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Motivasi ini digerakkan oleh keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul berharga dan penting. Termasuk dalam hal ini adalah anak-anak itu remaja atau bahkan orang dewasa memiliki motivasi yang sangat kuat karena dirinya mengidentifikasi. Jadi maksudnya mengidentifikasi begini, saya ini generasi Islam. Generasi Islam itu harusnya seperti Muhammad Al-Fatih misalnya. Maka walaupun dia belum memiliki rencana-rencana tindakan yang sangat jelas, tetapi dia memiliki motivasi yang sangat kuat dari dalam dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Jadi motivasinya bersifat dari dalam, motivasinya bersifat otonom, motivasinya bersifat intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ialah orang yang motivasinya itu sangat terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar. Remaja yang motivasinya muncul dari perasaan bahwa dirinya memiliki kompetensi, berharga untuk sukses, tetapi dorongan untuk melakukan lebih banyak karena keinginan untuk memperoleh penilaian orang lain, inilah yang dimaksud dengan motivasi yang dikendalikan faktor dari luar. Misalnya faktor luar itu pengakuan, ataukah untuk mengejar imbalan atau untuk mengejar hadiah, dan lain-lain. Atau untuk menghindari celaan dan hukuman. Hukuman itu boleh jadi tidak berupa hukuman fisik, tetapi hukuman sosial. Kemudian yang ketiga ialah anak atau remaja atau orang dewasa yang dia ini tidak punya gairah, yang dia ini tidak memiliki motivasi. Ini adalah orang yang mengambang, tidak ada motivasi untuk sukses,
tidak pula memiliki motivasi untuk menghindari kegagalan. Nah, mari kita tengok anak-anak kita, mudah-mudahan tidak ada di antara anak-anak kita termasuk yang jenis ketiga. Dan kalaupun ada di jenis kedua, mudah-mudahan dapat segera beralih kepada jenis yang pertama. Siapa saja yang memiliki motivasi-motivasi dari dalam atau motivasi yang dari luar tadi, atau yang tidak memiliki motivasi sama sekali. Yang pertama adalah remaja yang saya suka menyebutnya dengan istilah remaja utama. Apa ciri mereka ini? Dia memiliki komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen itu dia punya tekad, dia punya target, dia punya cita-cita misalnya, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Ada upaya-upaya nyata yang dilakukannya. Ini namanya komitmen. Jadi remaja utama itu dia memiliki komitmen. Kemudian dia tidak mengalami krisis. Jadi dia masa perkembangan dirinya itu sampai dia di usia sekarang tidak pernah mengalami krisis sama sekali, dan memang dia tidak akan mengalami krisis. Lalu kenapa kok bisa demikian? Dari mana asalnya? Ini yang lebih penting untuk kita telusuri. Karena tidak penting fakta itu. Yang jauh lebih penting adalah memahami ada apa di balik fakta. Kenapa kita perlu memahami ada apa di balik fakta? Agar kita dapat menelusuri, mengambil yang baik, dan mencoba mewujudkannya di rumah kita masing-masing, di keluarga kita sendiri-sendiri. Jadi ini anak meyakini atau bahkan sangat meyakini dengan apa yang dia cita-citakan. Dan dia itu terinspirasi dari hadapan orang tua. Terinspirasi itu artinya dia tergerakkan ketika mendengar harapan orang tua. Masya Allah, ada orang tidak ingin sama sekali menjadi dokter. Artinya dia meniatkan dirinya, dia berupaya bismillah, dia belajar, dia mempersiapkan diri, dan akhirnya masuk fakultas kedokteran, lulus dengan sangat cepat, cum laude pula. Dan kemudian melanjutkan S2 kedokteran juga. Dia berhasil walaupun dia tidak ada bakat di sana, walaupun pada awalnya dia tidak memiliki minat di sana, tetapi ketika dia terinspirasi dari harapan orang tua, dan dia ingin agar orang tua itu senang, dan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil fakultas itu dengan harapan dia mendapatkan pahala birrul walidain, dan sekarang ini menjadi salah satu dokter spesialis. Masya Allah. Dari mana asalnya kok bisa sampai seperti itu? Kadang kita hanya sibuk memikirkan bagaimana motivasi. Kita lupa ibarat tanaman, selain tanamannya yang kita perlu perhatikan, juga tanahnya. Sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur dan kokoh. Nah, lalu dari mana mereka ini berasal? Mereka ini berasal dari keluarga di mana hubungan satu dengan yang lain itu secara emosional, hubungan batin di antara mereka sangat dekat, sangat kuat. Jadi dia memiliki hubungan emosi, hubungan batin yang sangat dekat dengan keluarga. Dan dia juga memiliki sikap respek, hormat kepada orang tua. Ulama mengatakan al-hormat khair min at-ta'ah. Respek itu, hormat itu lebih baik daripada taat. Lu kok lebih baik? Apa nggak perlu taat? Oh, sangat perlu. Tetapi jika taatnya itu lahir semata-mata karena dia tidak berani mengatakan tidak, semata-mata karena dia tidak berdaya untuk memilih jalan yang berbeda, maka begitu orang tuanya melemah pengaruhnya, maka saat itulah taatnya anak tidak ada lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi jika anak itu memiliki sikap respek, dia memiliki kedekatan emosi, dia betul-betul memuliakan orang tua, maka walaupun orang tua tidur, nasihatnya tetap dia ikuti. Kok bisa? Kedekatannya tadi sampai-sampai menyebabkan anak memiliki hormat. Karena orang tua itu mengarahkan secara sadar tentang prinsip hidup. Yang penting dalam hidup itu apa toh? Ya.
dan keyakinan. Keyakinan itu berbeda dengan pengetahuan mengenai keyakinan. Ya, pertanyaannya, lalu bagaimana kira-kira dengan anak-anak kita? Kenapa kita perlu mengidentifikasi? Karena langkah-langkah selanjutnya sangat berkaitan dengan keadaan mereka, posisi mereka. Remaja yang seperti itu tadi, gambarannya cenderung memiliki motivasi sangat kuat dari dalam dirinya sendiri. Remaja seperti inilah yang nggak perlu training motivasi. Lalu bagaimana cara menjaga motivasinya? Bagaimana agar tidak luntur dan tidak rusak? Apakah nggak mungkin, apakah dapat dijamin bahwa remaja-remaja itu akan tetap baik-baik saja? Tidak. Karena itulah kita perlu memahami. Dengan cara apa kita menjaga motivasinya itu? Dengan memberikan umpan balik terhadap kegiatannya. Misalnya anak kita ambil ekstrakurikuler, pilihan kegiatannya inilah yang kita berikan umpan balik. Dan kinerjanya, maksudnya kinerjanya itu bagaimana dia, sejauh mana dia total dalam mengikuti kegiatan itu, sejauh mana dia memberikan, dia perhatian dengan kegiatan itu, dan lain-lain. Untuk anak-anak seperti ini, dia tidak memerlukan pujian bagi dirinya. Bentuk perhatian sekaligus cara menjaga motivasi anak-anaknya seperti tadi itu adalah dengan memberikan umpan balik terhadap kegiatannya. Kita perhatian, kamu tadi ngapain? Kita beri masukan. Kritik bukanlah hal yang tercela pada anak-anak semacam ini, karena itu justru menunjukkan kita betul-betul memperhatikan. Kalau cuma mengatakan kamu hebat, anak yang seperti ini nggak apa namanya, nggak bahagia dipuji, nggak perlu. Itu tadi remaja yang jenis pertama. Mudah-mudahan yang ada di sekolah ini remajanya seperti itu semua. Kemudian remaja yang jenis kedua, ini ya sempat mengalami krisis tapi nggak lama-lama. Karena dia sudah melewati krisis, maka dia memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang dicita-citakannya, terhadap apa yang dipeganginya, terhadap apa yang diyakininya. Dia terbuka terhadap masukan, bukan berarti setiap masukan itu diterima, tidak. Tetapi dia terbuka terhadap masukan, sementara pada saat yang sama dia juga teguh kepada prinsip yang dipeganginya. Inilah yang sangat penting, bukan hanya di masa sekarang sebenarnya, melainkan masa-masa apapun, di zaman apapun. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kenapa kok anak ini bisa sangat terbuka terhadap masukan, walaupun dia tidak setuju dengan masukan-masukan itu? Karena selama ini dia mengalami proses. Orang tua mendorong dia untuk mandiri dalam mengambil keputusan. Misalnya, anak mau mengambil jurusan, enaknya aku ngambil jurusan apa? IPA apa IPS? Kalau orang tua itu mendorong anak untuk mengambil keputusan hidup secara mandiri, maka dia akan memberikan panduan-panduan. Lah kalau menurutmu yang mana? Ini. Lalu masalahnya di mana? Begini, begini, begini. Nah, kalau di jurusan lain apakah tidak ada masalah? Ya sama juga. Sehingga akhirnya orang tua itu memberikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan-pertanyaan agar anak itu dapat mengambil keputusan hidup secara mandiri. Jadi bukan membiarkan ya. Kalau membiarkan nggak perlu itu lain lagi. Misalnya, anak tanya kepada kita, enaknya kau ngambil jurusan apa? Loh, kamu malah tanya sama saya. Mau kamu. Nah, ini seolah-olah kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan hidup secara mandiri, tetapi yang dialami oleh anak berbeda. Dia merasa tidak diperhatikan, dan ini merupakan sesuatu yang nggak baik, gitu ya. Apakah cukup? Tidak. Konsekuensi dari orang tua itu memberikan dorongan. Jadi dia mendorong anak untuk mengambil keputusan hidup secara mandiri,
Nah, pada saat yang sama orang tua juga menunjukkan. Dan jika sewaktu terjadi, orang tua juga siap hadir dan memberi dukungan kepada anak kapan saja anak memerlukannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan terbuka terhadap masukan itu? Tadi kan saya sampaikan bahwa remaja jenis ini terbuka terhadap masukan, teguh kepada prinsip yang dipegangi. Lalu, dari mana kok bisa anak itu terbuka terhadap masukan walaupun dia nggak setuju sama sekali? Dari mana asalnya? Asalnya ialah keluarga. Keluarga sekurang-kurangnya harus menjadi tempat yang kondusif jika belum mampu suportif. Suasana keluarga yang kondusif sangat membantu anak untuk memiliki kualitas pribadi yang mandiri, dan yang kedua itu nyambung. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Yang dimaksud dengan mandiri itu ialah dia memiliki pendapat sendiri dan mampu berbagi mengenai pendapatnya. Dia tahu cara menyampaikan perbedaan, menyampaikan pendapat ketika berbeda dengan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan nyambung itu unsurnya ada dua, yakni yang pertama dia peka sekaligus respect terhadap pendapat orang lain. Peka dan respect itu tidak sama dengan setuju. Sebagaimana yang dimaksud dengan nyambung itu unsur yang kedua ialah siap menerima pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain itu tidak sama dengan setuju. Ya. Nah, remaja sembuh ini, saya menyebutnya remaja sembuh, itu memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Ya, atau motivasi otonom tadi itu. Tetapi sangat mungkin pula dia memiliki motivasi yang kedua, yakni motivasi yang digerakkan oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Penguatan motivasi. Sebagaimana remaja pertama tadi, penguatan motivasi sangat mereka perlukan. Dengan apa? Dengan memberikan dukungan terhadap minat dan umpan balik yang baik terhadap kinerja dan dirinya. Saya perbedaan kinerja dan dirinya. Kalau yang pertama tadi, nggak perlu pujian terhadap dirinya sendiri. Ya. Remaja yang kedua inilah yang seandainya di sekolah kita ada, di lingkungan kita ada, dapat diberdayakan untuk menjadi pendamping sebaya. Remaja yang dapat berbagi dengan anak-anak yang lain untuk menumbuhkan motivasi dalam diri mereka. Yang pertama dan kedua itu baik-baik saja. Tapi kalau yang ketiga ini mudah-mudahan ini nggak ada di sekolah ini. Ini yang sekarang menggejala di banyak tempat. Saya menyebutnya dengan remaja sakit. Apa ciri-cirinya? Pertama, dia itu sedang krisis-krisisnya. Yang kedua, dia belum memiliki komitmen karena tidak bisa muncul komitmen kecuali krisisnya sudah berlalu. Kemudian, remaja ini memiliki keinginan yang kuat meraih sukses, tetapi galau, harap-harap cemas. Dan berikutnya lagi, mereka ini memiliki hubungan yang akrab dengan orang tua. Nah, ini yang perlu dicatat. Itulah sebabnya teladan saja nggak cukup. Kadang ada orang tua yang merasa sudah akrab. Saya ini kurang apa, Ustaz? Tiap minggu jalan-jalan bareng anak-anak. Itu boleh jadi menunjukkan keakraban, boleh jadi tidak. Ya. Anggaplah ini memang menunjukkan keakraban. Tetapi anak itu tidak memperoleh limpahan nilai-nilai. Sehingga anak itu walaupun dia mungkin dekat dengan bapaknya dalam urusan mancing misalnya,
tetapi dalam urusan yang lain dia banyak tidak bersepakat dalam hal-hal tertentu yang menyebabkan dia mengalami konflik nilai. Ya. Loh, apakah orang tuanya jarang hadir? Sangat mungkin mereka ini sangat dekat secara fisik. Tetapi tidak mengarahkan orang tuanya ini, tidak mengarahkan apa? Orientasi dan keyakinan hidup anak secara sengaja. Disitulah masalahnya. Gitu ya. Masih berhubungan dengan remaja yang sakit. Remaja yang sakit itu memiliki motivasi yang dipengaruhi faktor-faktor dari luar. Jadi kalau ada remaja sakit yang ciri-cirinya tadi saya gambarkan, motivasinya pasti dari luar. Yang parah itu dia emotivation. Emotivation itu apa? Nggak punya motivasi sama sekali. Ditakut-takuti nggak takut tadi itu. Sementara diiming-imingi dia juga nggak kepingin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, remaja jenis ini kalau ada itu perlu segera diidentifikasi agar dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih awal. Karena remaja seperti ini jika tidak tertangani dengan baik, mereka itu cenderung menjadi siswa berisiko di sekolah atau di masyarakat. Ya. Nah, remaja jenis inilah sebenarnya yang perlu sekali motivasi secara langsung. Saya katakan secara langsung karena motivasi secara langsung itu apa namanya? Jadi anak-anak ini perlu diberikan motivasi secara langsung itu sehingga anak-anak itu tergugah dia. Dan ini guru BK, ini orang tua perlu memberikan motivasi secara langsung ini, gitu ya. Frekuensinya bisa lebih sering, tetapi tidak sampai menyebabkan anak merasa jenuh dinasihati terus, bukan. Gitu ya. Motivasi itu dengan menasihati terus. Nah, anak-anak ini perlu dukungan emosional maupun sosial. Yang dimaksud dengan dukungan emosional itu bagaimana? Ketika anak misalnya mengalami kesulitan, orang tua menunjukkan empati. Anak-anak ini cukup berisiko dipengaruhi teman misalnya. Karena itu kita perlu membekali mereka dengan sikap asertif. Asertif itu tegas, tidak sama dengan keras apalagi kasar. Dan kemampuan mengkomunikasikannya. Asertif itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Di Jawa Tengah misalnya, di sebagian tempat, kalau mengatakan ya saat ditawari, itu malah, waduh, ini jadi merepotkan. Itu artinya bersedia. Tapi di tempat lain di negeri kita, kalau mengatakan, wah ini jadi merepotkan, ya berarti menolak. Gitu. Karena itu kita perlu bekali mereka sikap asertif itu. Gitu ya. Sikap asertif. Kita perlu memperhatikan konteks budaya agar tidak kontraproduktif. Saya ingin mengambil contoh, ini sih bukan berkenaan dengan sikap asertif. Awal-awal saya di Jogja, ada teman saya yang lagi flu, kurang sehat secara fisik. Ketika tampak sudah mulai sehat, saya tanya, wes waras. Karena di kampung saya, waras itu sembuh dari sakit fisik. Ternyata teman saya langsung gini. Belakangan baru saya tahu bahwa waras dalam istilah Jogja itu berarti sembuh dari gila. Ya. Nah, karena itulah kita perlu memberikan bekal-bekal untuk bersikap asertif itu dan memperhatikan konteks budayanya. Kemudian untuk remaja-remaja ini kalau memungkinkan sangat baik jika dapat disiapkan komunitas yang menerima apakah namanya halaqah ataukah yang lain dan memberi dukungan terhadap mereka. Itu akan sangat berharga, terutama untuk memantapkan mereka dalam urusan pertama keyakinan ideologis, yang kedua dalam soal hubungan laki-laki dengan perempuan, misalnya yakin bahwa nggak perlu pacaran itu misalnya ada
akan sangat mudah jika ada komunitasnya. Kemudian juga aspek yang ketiga adalah berkenaan dengan bagaimana ke depan berkenaan dengan kemampuannya mengupayakan nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi remaja yang sakit. Bagaimana dengan remaja yang mengambang? Remaja mengambang ini kadang-kadang orang tua lengah. Kenapa? Karena mereka seperti tidak punya masalah, mereka sendiri memang tidak merasa punya masalah, tidak krisis, tetapi tidak juga memiliki komitmen. Mereka ini tidak peduli dengan masa depan. Sehingga mudah ikut-ikutan teman, diajak pengajian berangkat, diajak tawuran juga berangkat. Lalu apa sebabnya? Padahal kayaknya orang tuanya juga sering di rumah, itu karena orang tua sangat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan diskusi dengan anak. Membiarkan anak memilih atau tidak membiarkan anak itu memiliki atau tidak memiliki prinsip hidupnya sendiri. Nah, maka anak-anak ini motivasinya pun menjadi impersonal atau tidak punya motivasi sama sekali, motivation gitu ya. Diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takuti tidak takut. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kan sepertinya nggak ada peluang. Enggak. Meskipun demikian, meskipun tadi anak itu kayaknya komitmen nggak ada, motivasi nggak ada, bisa saja mereka ini memiliki minat, saya garis bawahi lagi, minat pada beberapa hal, tetapi tanpa komitmen. Inilah yang menjadi pintu masuk bagi BK misalnya, atau pendamping sebaya, atau orang tua. Misalnya anaknya ini suka bola, bapaknya nggak suka bola. Kalau perlu bapaknya itu baca-baca dulu agar bisa nyambung dengan anaknya. Dalam hal ini, gimana mengubahnya? Ini yang sering ditanyakan. Perlu pendekatan personal. Maksudnya pendekatan personal itu gimana? Ada pendekatan individual, yakni tiap-tiap anak diberi perlakuan sendiri-sendiri. Tapi perlakuan itu bisa jadi walaupun prakteknya sendiri-sendiri. Misalnya, contoh individual, setoran hafalan secara individual. Ya ini nggak sama teman-temannya. Tetapi pendekatan personal itu berbeda. Walaupun itu sifatnya pribadi, tapi lebih menyentuh kepada soal kepribadiannya. Kita ngajak ngomong-ngomong, apa sih nak yang terjadi pada kamu, dan lain-lain. Ya. Jadi diajak ngomong langsung. Saya perlu garis bawahi dalam soal ini. Jadi perlu pendekatan personal untuk mengubah motivasinya sebelum menata identitas dirinya. Apa yang terjadi jika remaja mengambang itu kita biarkan saja. Identitas mengambangnya itu berkepanjangan, maka ini akan dapat membawa anak kepada kebingungan identitas yang ujungnya adalah satu di antara dua. Pertama, dia ikut arus. Atau yang kedua, dia menarik diri, withdrawal, menarik diri. Kok belakangan jadi suka ngurung di kamar? Kita jangan buru-buru happy, kita perlu periksa dulu. Ada apa yang dia lakukan. Terus gimana caranya kita keluar dari masalah? Apa yang diperlukan? Pertama, dukungan keluarga. Yakni kita menjadikan keluarga sebagai lingkungan terkecil yang suportif. Suportif itu memberikan motivasi secara langsung, memberikan dorongan secara langsung. Bukan hanya orang tua. Saat anak memiliki capaian-capaian yang bagus. Maupun ketika anak sedang dirundung masalah. Bukan gitu aja kok kamu cengeng. Itu berarti bukan memberikan dukungan.
Salah satu bentuk dukungan adalah umpan balik yang tepat sesuai keadaan anak. Kemudian mendengarkan. Ada mendengar, ada mendengarkan. Mendengarkan merupakan bentuk perhatian yang paling esensial. Tandanya mendengarkan itu ialah kita dapat memberikan umpan balik yang sesuai. Ya. Jadi mendengarkan merupakan bentuk perhatian yang paling esensial. Bahkan bagi orang tua yang tidak terampil memberikan pujian kepada anak. Alangkah banyak orang tua yang jarang sekali muji anaknya hebat ini itu tidak. Tapi anak-anaknya sangat berhasil. Lalu kenapa demikian? Apa kuncinya? Karena ada orang tua yang mau mendengarkan. Ada perkataan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa." Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Jadi kita mendengarkan saja itu merupakan buat anak bukti kepedulian kita terhadap mereka. Lalu dari mana? Dari siapa kita memulai? Ya dari bapak ibunya dulu. Dari bapak ibunya dulu. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Teringatlah saya pada dua hadis. Yang satu, dua-duanya berkenaan dengan orang tua yang mandul. Siapakah orang tua yang mandul itu? Maka para sahabat mengatakan orang yang tidak punya anak. Rasulullah mengatakan tidak. Orang tua yang mandul ialah orang yang mempunyai, tetapi tidak ada satupun dari anak-anaknya itu memberi manfaat baginya sesudah tiada. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan serupa kepada para sahabat radhiyallahu anhum mardu'an. Ya, siapakah orang yang mandul itu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mardu'an mengatakan orang yang tidak mempunyai anak. Apa kata Rasulullah? Bukan demikian. Orang yang mandul itu ialah seorang laki, mohon maaf. Seorang laki-laki, sekali lagi saya mohon maaf. Memang gitu ya. Seorang laki-laki yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Maksudnya tidak dapat memberikan apapun itu apa? Bukan berarti nggak ngasih duit, bukan. Karena dalam soal nafkah materi, itu sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau lagi bokek, ya bokek. Kalau lagi tajir, ya banyak. Gitu. Itu kaidah dasar nafkah secara materi. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya itu? Yakni dia tidak memberikan ibu yang baik. Maksudnya gimana? Kan ini anaknya sudah lahir, sudah gede pula. Maksudnya seorang laki-laki bertanggung jawab. Kalau ini istrinya tidak dapat mendidik anaknya dengan baik, misalnya gampang uring-uringan, ini kok bisa uring-uringan kenapa? Bukan berarti lalu 2020 ganti ibu, bukan itu ya. Tetapi bagaimana bagaimana seorang laki-laki ini bertanggung jawab untuk menyiapkan ibu bagi anaknya ini agar lebih memiliki kemampuan untuk bersabar, agar lebih memiliki kemampuan untuk mendengarkan anak, mendampingi anak, dan membekalinya dengan ilmu. Selain memberikan nama yang baik kepada anak, selain memberikan pendidikan adab yang baik kepada anak, dan lain-lain. Saya tidak merincinya satu persatu, mengingat waktunya yang tidak memungkinkan, gitu ya. Teruskan lagi, karena waktu kita tinggal sedikit sekali. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang perkasa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, kami, yakni para sahabat, berkata kepada Rasulullah, orang yang dapat, seorang laki-laki yang dapat mengalahkan orang lain, yang dalam hal bergulat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa bidzalik, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidak demikian. Tetapi laki-laki yang perkasa ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah.
Jadi orang yang perkasa itu ialah seorang laki-laki yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Apa hubungannya? Tadi kan membahas tentang orang tua yang mandul dalam satu hadis, yakni yang menyebabkan anak jadi ruwet, istri jadi nggak bisa ngadepin anak dengan baik. Kunci awal adalah bapaknya. Bahkan di situ dalam hadis riwayat Muslim itu, jika ada orang tua yang mandul, yakni anaknya banyak tapi anak-anaknya tidak memberi manfaat bagi kedua orang tuanya, sesudah tiada, yang ditunjuk itu adalah bapak. Maka karena itu seorang bapak seharusnya belajar tentang ulumut tarbiyah, tentang ulumut tarbawiyah, ilmu-ilmu tentang berkenaan dengan berbagai hal tentang mendidik anak. Ini tuntutannya lebih besar agar tidak mengalami apa yang disebut sebagai ummiyatul tarbawiyah, buta tarbiyah. Gitu ya. Masya Allah. Lalu dari mana kita memulai perubahan? Ini penting juga untuk kita perhatikan. Kalau anak-anak misalnya sekarang kok jadi gimana gitu. Dari mana kita memulai? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu nafsu dan himmah? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam Fawaidul Fawaid, man 'alat himmah, barang siapa yang himmahnya sangat tinggi. Himmah itu berkaitan dengan passion, motivasi gitu ya. Himmahnya tinggi. Wa khasya'at nafsuhu, dan nafsunya khusyuk, tunduk, tidak neko-neko. Tidak sibukin nanti ngikutin yang viral, tidak. Ittasafa bikulli khuluqin jamil. Maka dia telah memiliki segala akhlak yang elok, akhlak yang indah. Maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Seseorang misalnya masih jauh dari baik. Lalu dia mendidik dirinya sehingga hawa nafsunya semakin tunduk dan himmahnya semakin kuat. Kemauan tekad kuatnya terhadap kebaikan, kebenaran dan ilmu, kemauan tekadnya dan upayanya untuk mencapai ridha Allah Azza wa Jalla semakin besar, maka satu persatu akhlak buruknya berkurang dan hilang, dan satu persatu akhlak baiknya melekat dalam dirinya. Ya. Wa man danat himmatuh, dan barang siapa yang himmahnya itu cetek, himmahnya itu rendah, motivasinya rendah dalam hal-hal kebaikan itu. Wa taghat nafsu, hawa nafsunya tinggi, sibuk dia memikirkan dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya, pengen ke Turki itu bukan karena dia merasa tergugah misalnya untuk merasakan derap perjuangan, tapi karena pengen foto, cuma pengen selfie saja. Padahal nggak pakai diingini pun kalau sana ya bisa saja selfie sewaktu-waktu. Ini contoh saja. Jika himmah rendah bertemu tingginya nafsu, ittasafa bikulli khuluqin radil. Maka dia telah memiliki segala akhlak yang tercela. Awalnya baik-baik ini anak, hafalannya banyak, gitu ya. Tapi kok makin kesini makin gimana gitu, makin nggak jelas. Boleh jadi karena pembicaraan yang hidup di antara mereka belakangan mulai meninggikan hawa nafsu dan melemahkan himmah. Karena itu dua hal inilah yang perlu kita perhatikan, meninggikan himmah dan menundukkan hawa nafsu. Terus gimana caranya? Mengingat waktunya yang sangat pendek, saya hanya ingin membahas sekilas saja, yakni dengan memperbanyak pembicaraan-pembicaraan yang berkenaan dengan ulul himmah, himmah yang tinggi. Di antara panduannya ialah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal umur, ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu jawad. Jawad itu dermawan,
juga dapat dimaknai sebagai jawad itu bersungguh-sungguh serius. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan manjadda wajad. Yuhibbul jud, dan mencintai sifat pemurah, mencintai kedermawanan, atau mencintai dapat juga dimaknai dengan mencintai keseriusan. Wa yuhibbu, dan mencintai ma'alil umur. Nah, saya agak hafal di sini ma'alil umur atau ma'alil akhlak karena ada hadis-hadis yang menggunakan kata ma'alil umur dan ada kata menggunakan ma'alil akhlak. Misalnya dalam hadis yang lain, innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil akhlak wa yakrahu safsafaha. Dalam hadis yang lain, innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Tapi ujungnya sama semua. Benci Allah itu. Benci Allah itu terhadap saf-saf. Apa saf-saf itu? Membicarakan hal yang remeh-temeh, receh-receh gitu. Kalau kita itu di rumah sering membicarakan hal yang receh-receh gitu, maka pandemi ini jangankan bertambah 2 atau 3 bulan. Bertambah 1 bulan pun sudah semakin banyak yang stres. Tetapi kalau di rumah ini yang kita hidupkan, urusan-urusan ma'alil umur, ma'alil akhlak. Ma'alil umur itu urusan-urusan yang tinggi. Ma'alil akhlak itu akhlak-akhlak yang tinggi. Yang kita bicarakan itu. Ngomongin orang yang sederhana, yang kita bicarakan kesederhanaannya. Ya. Bukan, wah itu orang pelit, bukan. Tapi yang kita bicarakan adalah urusan-urusan yang tinggi atau akhlak yang tinggi. Dan kita tidak menyibukkan dengan hal yang receh-receh, remeh-temeh. Maka ini akan membawa kita, membawa anak-anak kita memang tidak sangat instan. Tapi saya juga perlu sampaikan, betapa banyak training-training motivasi itu sampai nangis-nangis anak itu. Sehingga memeluk kita. Kalau saya kadang-kadang malah merasa geli dengan itu. Anak nangis. Saya tanya, kamu nangis kenapa? Mohon maaf Pak, banyak salah. Salahmu di mana? Coba sampaikan dulu. Salahmu di mana? Perkara kamu salah itu nanti gampang bicarakan. Tapi salahmu di mana agar kamu bisa memperbaiki. Terus kamu kok bisa mengatakan banyak salahmu dari mana? Tadi trainernya mengatakan, loh kok dia tahu dari mana? Karena saya tidak ingin anak-anak hanya dipengaruhi oleh gegap gempita, lalu nangis bombay, dan kemudian 3 hari sesudahnya la kalam wala salam. Sepertinya nggak ada bekasnya sama sekali. Kembali seperti selera asal. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya sangat ingin membahas ini lebih jauh, dan saya mohon maaf sekiranya pilihan pembicaraan saya tidak terlalu tepat, karena saya memang beberapa apa yang paling penting, apa yang paling perlu untuk saya bicarakan. Masih ada waktu 11 menit bagi kita, insya Allah kita bisa berbincang-bincang mengenai beberapa hal berkenaan dengan anak kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mampukan saya untuk menjawabnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniai kita semua tambahan ilmu dan rezeki kefahaman, sebagaimana doa kita sehari-hari. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Demikian dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, jazakallah Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Sungguh banyak beliau sampaikan ilmu dan inspirasinya. Nah, ini sudah masuk pertanyaan ini, tapi sebelumnya ini Ustadz, waktu bisa kita tambah nanti sedikit-sedikit lah ya, karena ini sepertinya antusiasnya cukup tinggi. Mudah-mudahan Ustadz masih, karena di Yogyakarta ini udah tambah malam ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa Ustadz, mohon ini kesediaan waktunya Ustadz. Kemudian kita buka dulu ini, kasih door prize dulu Ustadz. Ya biar buku Ustadz ini bisa tambah, ini bisa kita baca lagi ya, inspirasinya biar tambah. Saya kasih 3 orang ini ya, silahkan videonya dihidupkan, silahkan panitia nanti memilih ya. Silahkan sebutkan satu saja untuk 3 orang, tapi jangan sama ya. 3 tipe remaja dari sisi motivasinya tadi. Ya,
Ya silahkan nanti kalau jawabannya nanti pertanyaannya benar nggak Ustaz? Ya, silahkan satu saja nanti yang apa namanya hakimnya yang apa menentukan nanti Ustaz Fauziul Adhim benar atau tidak. Silahkan. Ada Ibu siapa atau Bapak? Ya, Ibu Nadia Anissa langsung. Apa Ibu? Satu saja. Remaja utama. Halo? Remaja Ya. utama. Remaja utama. Remaja utama. Gimana Ustaz Muhammad Fauziul Adhim? Yang ditanyakan tadi apa? Mengenai motivasinya itu ya? Ya. Nah, kalau remaja utama motivasinya yang macam mana, Bu? Motivasinya yang macam mana, Bu? Yang ada yang dari dalam, dari luar, atau yang apa? Umpan balik. Umpan balik itu ya. Mana Ustaz Muhammad Fauziul Adhim? Umpan balik. Kalau umpan balik adalah caranya untuk menguatkan motivasinya, menjaga motivasinya. Kalau motivasinya sendiri dari mana, Bu? Dari Bu? Dari luar. Kalau remaja utama, motivasinya di dalam diri sendiri, gitu ya. Tapi tak apa. Udah Pak, siap. Tak apa. Tetap dapat Ibu. Alhamdulillah. Ibu konsentrasi banget saya lihat dari tadi ya Bu. Makasih Bu. Ya silakan, 2 orang lagi sebelum kita lanjut pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, langsung Muhammad Raditya Nopiardi. Bapak, silakan Pak. Yang kedua itu remaja sembuh. Remaja sembuh. Gimana Ya, Ustaz? motivasinya kuat itu. Motivasinya kuat. Gimana Ustaz? Ya, kalau remaja sembuh, motivasinya kuat, boleh jadi dari dalam diri sendiri seperti remaja utama tadi itu, tetapi boleh jadi juga motivasinya dipengaruhi oleh faktor dari luar. Oke, selamat Pak Muhammad Raditya. Satu lagi. Ada? Ada Ustaz. Ya, siapa ini? Nggak kelihatan dari saya. Langsung Bu, Ibu Atawiguna Haribibo ya? Iya. Ya, silakan. Guna. Iya, motivasi tadi motivasi yang berasal dari dalam, motivasi yang berasal dari luar, dan remaja yang tidak memiliki. Ya, suara agak relatif kecil. Kecil-kecilnya Ustaz. Ya. Ya, diulang ya. Ada 3 motivasinya yang berasal yang berasal dari dalam, yang kedua motivasi yang berasal dari luar, yang ketiga remaja yang tidak memiliki motivasi. Tidak memiliki motivasi atau ngambang ya? Iya, atau remaja yang sakit. Gimana Ustaz? 3-tiganya disebutin. Ya, kalau yang motivasi ketiga itu dalam istilah psikologi disebut sebagai emotivation. Secara sederhana adalah orang yang tidak memiliki motivasi, diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takut tidak takut. Dan ini terutama yang jelas memiliki jenis ini tidak punya motivasi adalah remaja mengambang. Adapun remaja yang sakit, ada kalanya motivasinya dipengaruhi oleh eksternal, tapi ada kalanya kalau yang sudah parah, itu memang tidak memiliki motivasi sama sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk yang ketiga dan keempat ini, yang sakit ataupun yang mengambang. Ya. Oke, jazakumullah kepada Bapak dan Ibu. Mohon panitia yang lain dicatat ya, yang nanti khawatir salah kirim nanti ke rumah saya lagi. Masya Allah. Nanti di sela-sela silakan ada pertanyaan via grup chat yang sudah kita siapkan. Izin tanya. Ya, silahkan. Yang online dulu bertanya silahkan, baru nanti yang chat. Silahkan sebutkan nama Ananda Pak dari kelas berapa. Saya tadi lupa. Izin tanya Kak Denny. Ya, silahkan Pak Ya. Ahmad Hudalil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Denny sebagai moderator, Bapak narasumber, Bapak Muhammad Fauziul Adhim. Saya orang tua, wali, murid dari Muhammad Firrofiqil A'la,
baru ini, kelas 7. Oh, Masya Allah ya. Iya. Jadi tadi saya mendengarkan dari awal terkait latar belakang. Jadi secara konsep tadi narasumber menyampaikan definisi tentang remaja di awal secara konsep. Kemudian secara konteks, kontekstualnya juga narasumber menyampaikan hal yang menjadi titik tekan adalah motivasi. Bahkan tadi juga disampaikan kuadran terkait identifikasi remaja. Ada 1, 2, 3, 4 dari utama sampai mengambang. Kemudian terkait dengan putra-putra saya ini, putra dan putri ini, jadi yang terkini, yang update sekarang saya lihat secara kontekstual, ini ada hal yang menarik bahwa ada pergeseran motivasi, Bapak narasumber, terutama yang saya lihat terkait COVID-19 ini. Nah, saya ingin ada solusi gitu, mungkin ada saran-saran ya dari narasumber, bagaimana kita tetap memberikan motivasi yang sama ketika sebelum dan ketika pandemi ini berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik juga terkait motivasi, terutama terkait adanya teknologi. Kalau di zaman saya, mungkin teknologi itu sangat masih kurang ya, Bapak narasumber. Tapi saat ini teknologi ini sudah menjadi tren yang sangat cepat pergerakannya secara dinamis. Nah, saya ingin juga tips dari narasumber terkait bagaimana motivasi di masa pandemi ini dan teknologi yang semakin dinamis dan berkembang. Terima kasih, moderator, Kak Denny dan narasumber. Ya, terima kasih Pak Ahmad Hudalil. Langsung saja, Ustaz. Nanti kita ke pertanyaan lain. Saya mulai dari pertanyaan kedua. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, pertama yang perlu kita pahami adalah tantangan mendidik anak itu sebenarnya di segala zaman, di segala situasi itu sama. Bentuknya saja yang berbeda. Pornografi zaman dulu ada, zaman sekarang juga ada. Bentuknya saja yang berbeda. Dulu zaman saya kecil, pornografi itu 3 dimensi. Orang mandi di kali. Nah, jadi layarnya malah layar lebar tuh. Nah, sekarang ini pornografi itu bentuknya kecil melalui layar kecil ini. Suatu ketika saya pernah menyengaja membiarkan waktu ada anak tetangga datang, ada anak saya buka gitu, mengakses pirantinya sama, tapi ternyata yang dibuka berbeda-beda. Apa artinya? Artinya it's not about gadget. Jadi ini sebenarnya akar masalahnya bukan pada gadget, tetapi ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Apa yang menggerakkan mereka itulah kenapa ada ketika anak pegang gadget yang dicari adalah hal-hal baik. Tapi kenapa pula ada ketika anak pegang gadget yang dicari adalah hal buruk. Karena itu ini yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, pada dasarnya setiap anak itu senang. Pada dasarnya setiap anak itu memiliki kebutuhan. Mereka itu pada dasarnya akan merasa bahagia kalau dapat berkomunikasi dengan gegas, artinya tanggapan kita cepat, kemudian memperoleh sambutan yang hangat dari kita. Sebagian orang mengatakan anak itu kalau remaja cenderung lebih ngikutin temannya dibanding orang tuanya. Tidak. Bahkan tidak perlu menunggu remaja.
kalau dua hal itu lepas dari kita. Yakni apa itu? Yang pertama adalah siqah, yang kedua adalah hormat. Tadi saya sempat sebutkan tentang hormat. Siqah itu apa? Siqah itu ialah sikap percaya penuh kepada kedua orang tua. Sikap percaya penuh kepada kedua orang tua itu jika masih terawat terjaga pada diri mereka hingga mereka remaja, hingga mereka besar, maka kata-kata kita tetap akan menjadi pegangan, tetap akan diperhatikan, tetap akan dihormati oleh anak. Bahwa sekali waktu berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Berbeda pendapat itu tidak sama dengan tidak sama dengan tidak percaya, gitu ya. Mereka bisa mengungkapkan dengan baik. Karena itulah kita perlu membuka ruang-ruang untuk bisa terbuka dan mereka mendapatkan pengalaman bahwa menerima pendapat orang lain tidak sama dengan menyetujui, gitu ya. Ini hal-hal yang sangat penting. Lalu bagaimana kita menjaga siqah itu? Kenapa saya selalu mengatakan menjaga? Sebab pada dasarnya setiap anak itu lahir dalam keadaan percaya kepada kita. Bagaimana kita menjaga siqah? Mari kita perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ini ada 3 poin utama yang sifatnya default tentang bagaimana menjadi orang tua. Yang pertama adalah khasyah, yang kedua adalah taqwa, yang ketiga adalah yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi 3 hal ini default untuk kita sebagai orang tua. Nah, yang ketiga tadi dari surat An-Nisa ayat 9 itu yaqulu qawlan sadida. Kita berbicara jujur kepada mereka. Kapan kita harus jujur? Kapan saja. Kalau bercanda pun harus jujur. Enggak boleh kita menyatakan anekdot. Boleh, tapi kita juga sampaikan ini anekdot gitu ya. Hanya saja ada kalanya orang tua itu tidak sabar, terutama pada saat menghadapi beberapa kondisi, beberapa situasi. Misalnya kalau anak kecil ini, pada anak kecil menghadapi pertanyaan sulit dari anak. Yang pertanyaan sulit itu ada 2 kemungkinan. Kita memang tidak tahu jawabannya atau kita tidak tahu bagaimana cara menjawab. Biar cepat akhirnya menjawab dengan jawaban yang enggak benar, bohong. Ini yang menyebabkan anak akhirnya kehilangan fiqhnya kepada kita. Melemah fiqhnya kepada kita. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi pokoknya ialah kita perlu menjaga dan kemudian kita cek sekarang ini. Anak-anak itu masih memiliki fiqh enggak kepada kita? Trust enggak? Kemudian yang kedua adalah hormat. Hormat itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata hormat, tetapi sudah mengalami banyak bias dan banyak mengalami reduksi. Hormat itu lebih pas dengan kata respect dalam bahasa yang lain ya. Dan para ulama mengatakan al-hurmat khair min at-ta'at. Respect itu lebih baik daripada taat. Maknanya bagaimana? Apakah taat itu enggak penting? Oh, sangat penting. Tetapi kalau anak taat itu tidak, kalau anak itu taat semata-mata karena kita itu galak misalnya, atau karena mereka menghindari hukuman atau karena yang lain, maka begitu kita istirahat, begitu kita pergi, taatnya juga pergi. Kenapa? Faktor penyebab taatnya sudah sudah hilang. Tetapi kalau anak itu respect kepada kita, anak itu hormat kepada kita, kita tidur, kita pergi ke tanggamus misalnya, tetap taatnya itu tidak hilang, tidak pergi. Nah, karena itulah 2 hal ini perlu kita perhatikan. Sebagian saya tulis di FB karena masa pandemi ini banyak pertanyaan sehingga kalau pagi jadinya lebih rajin posting di FB walaupun belum seluruhnya gitu ya. Tapi pada pokoknya 2 hal ini. Nah, selain 2 hal ini, bukan selain sebenarnya, karena hormat itu akan muncul ketika kita
Ketika anak merasakan kita itu perhatian kepada mereka, kita mencintai mereka, kita mendengarkan mereka, kalau itu ada, maka jangankan masa kanak-kanak, mereka sudah remaja pun masih mau, masih senang duduk sama kita, masih mau mendengarkan kita. Tetapi jika ini tidak ada, anak mengakses orang tua susah sekali. Manggil, ma, mending kalau jawab, karena cuma gini, ma, sudah berkali-kali teriak pada begini. Apa? Anak mikir, susah banget sih. Atau nanti sebagian orang tua itu bergenit-genit, dikit-dikit memuji. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Tetapi anak tidak merasakan ketulusan. Bahkan ketika anak tanya, hebatnya di mana, Emma? Wallahu a'lam bishawab. Anak tidak merasakan, tidak merasakan itu sebagai hal yang apa adanya, tidak merasakan sebagai ketulusan. Mari kita perhatikan, ketika anak-anak kita ngobrol sama temennya yang remaja dengan remaja, ngobrol sama temennya, anak-anak dengan anak-anak, kita jumpai nggak misalnya, anak-anak itu dikit-dikit mengatakan, luar biasa, hebat kamu. Enggak. Apa yang berlangsung di antara mereka itu? Yang berlangsung di antara mereka ialah tanggapan yang gegas. Tanggapannya gegas. Ketika anak tanya membicarakan sesuatu, ditanggapi, disahuti, respon dengan gegas, dengan cepat dan dengan baik. Kalau ini ada, maka anak senang. HP pun, saya pernah ke Kalimantan Tengah, dari Palangkaraya itu jaraknya sebenarnya cuma 110 km, tetapi perjalanan ke sana itu menempuh waktu 10-12 jam, karena medannya yang sangat berat. Dari separuh wilayah yang saya lewati itu tidak ada sinyal. Di tempat tujuan sinyal itu sangat minim. Apa yang terjadi? Akses itu kan susah. Kadang bisa nyambung, tapi puter-puternya lama gitu. Anak-anak suka? Tidak. Walaupun sebenarnya permainan-permainan kan tetap ada di gadget itu. Kenapa enggak gegas? Enggak gegas. Mereka lebih suka dengan tanggapan yang segera. Ini sebenarnya belum menjawab keseluruhan gitu ya. Tapi pada pokoknya ialah sebenarnya bukan ini penyebab utamanya, melainkan kalau kita ingat lagi seluruh hadis yang menggunakan kata fitrah itu, dan seluruh hadis yang menggunakan kata fitrah itu hubungannya dengan iman, hubungannya dengan tauhid, sebagian lagi bermakna as-sunnah, dan tidak ada satupun kata-kata yang berkenaan dengan fitrah itu merujuk pada bakat dan sejenisnya. Tetapi yang menarik adalah seluruh hadis itu senantiasa menyebutkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, dan selanjutnya disebut pertama kali adalah Yahudi. Tapi yang kedua bisa yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasranihi. Dalam hadis yang lain yuhawidanihi ayusyarrikanihi ayukafiranihi. Jadikannya jadi muslim atau menjadikan kafir. Atau dalam hadis yang lain yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisanihi dan lain-lain. Nah, ini yang ditunjuk ialah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Itu artinya kita perlu memeriksa lebih jauh. Tetapi ketika membahas mengenai orang tua yang mandul, yang ditunjuk cuma satu oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni bapaknya. Apa kaitannya? Ini agak meluas sedikit. Di situ disebutkan yamliku nafsahu indal ghadab, yakni yang dapat mengendalikan diri ketika sedang marah. Apa pengertiannya? Pertama, ghadab itu bukan enggak salah. Marah ketika belum dilampiaskan. Yang enggak boleh itu apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali, walakal jannah. Jadi sebagai kata kerja melampiaskan itu yang salah. Kemudian yang kedua,
ghadab itu, kemarahan itu, kata para ulama, menghilangkan akal. Bukan menghilangkan otak. Cuma ironisnya kita itu lebih sering membahas otak tapi lupa membahas akal. Ya. Kesana lagi. Nah, jadi marah itu membuat kita kehilangan akal. Sehingga dalam tanda petik, wajar kalau kita kehilangan kendali diri. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, begitu kita kehilangan kendali, maka ini dapat menyebabkan anak-anak jadi mandul. Hari ini, bukan hanya hari ini sebenarnya, hari ini banyak bapak-bapak yang tidak perlu menunggu, sekali lagi tidak perlu menunggu marah, sudah kehilangan kendali. Oleh apa? Oleh hal-hal yang mengasyikkan. Hobinya, mancingnya, gadgetnya, dan lain-lain. Maka anak pun lihat, sebagaimana anak ketika bilang ke emaknya, mama, diam. Anak lihat, kayaknya benda itu asik. Karena itu dia lebih menikmati ke sana. Ketika dia tanya sama Google, nggak disalahin. Dijawab dulu. Walaupun di situ kemudian Google mengatakan, mungkin maksudmu begitu tanya sama kita, kamu tanya yang benar toh. Ini kamu nggak belajar. Nah, ini beberapa hal ya. Ini cuma cetusan-cetusan saja. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan pertama. Sebenarnya titik tekannya tadi motivasi tadi untuk memudahkan kita menilai, bukan menilai, apa ya? Kalau dalam bahasa orang perusahaan itu assessment. Memudahkan kita untuk melakukan ini, anak saya sebenarnya posisi ini, atau posisi ini. Dengan melihat motivasinya. Tetapi sebenarnya yang dapat kita jadikan pintu untuk menilai itu banyak. Adapun apa yang sangat penting? Yang sangat penting itu diantaranya yang saya bahas tadi ialah nafsu dan himmah. Nafsu dan himmah. Yakni kalau nafsunya itu khusyuk, tunduk, dan himmahnya tinggi. Himmah ini sebenarnya tidak semata-mata berkenaan dengan motivasi. Tidak semata-mata berkenaan dengan motivasi. Himmah itu berkenaan dengan apa sih yang dianggap penting dalam hidup. Juga berkenaan dengan passion yang berhubungan dengan akhiratnya. Sebenarnya bukan hanya berhubungan dengan akhirat, tetapi ketika orang mengatakan anat himmatuh, tinggi himmahnya, maka yang dimaksud adalah himmah akhirat. Ya, sebagaimana kalau kita mendengar orang mengatakan nggak usah emosi, itu yang dimaksud adalah marah. Padahal emosi itu kan macam-macam dia. Senang itu ya emosi, sedih itu ya emosi, marah itu ya emosi. Tapi ketika orang mengatakan nggak usah emosi, yang dimaksud adalah marah. Begitu pula ketika bicara tentang himmah, ketika mengatakan ulul himmah atau himmah aliyah, itu berarti memiliki passion, memiliki motivasi yang sangat kuat untuk memperoleh keselamatan akhirat, memperoleh kemuliaan akhirat. Nah, dua hal ini, himmah dan nafsu, ya. Wa man alat himmatuh, barang siapa yang himmahnya tinggi, wa khosa'at nafsuhu, dan hawa nafsunya khusyuk, ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Dari sini maka pintu-pintu untuk mencapainya diantaranya berkenaan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang secara sederhana kalau kita petakan, pertama, kita memperbanyak membahas, menghidupkan pembicaraan, meningkatkan kepekaan kita terhadap ma'aliyal akhlak, akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi. Yang kita bicarakan itu apa yang bisa kita perbuat, apa kebaikan yang bisa kita inisiasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ma'aliyal umur, urusan-urusan yang tinggi. Kalau tadi akhlak yang tinggi, ini adalah urusan-urusan yang tinggi. Urusan yang tinggi. Kemudian ini
ini belum kita masukkan mengenai apa yang mendahului kata-kata ma'alil umur maupun ma'alil akhlak. Contohnya dalam satu hadis, innallaha karim, sesungguhnya Allah itu maha pemurah atau maha mulia, yuhibbul kiram, dan mencintai kemuliaan. Maka kiram ini apa saja? Atau dalam hadis yang lain, innallaha azza wa jalla karim, yuhibbul kurama, orangnya. Jadi di antara hal yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan dan mengarahkan anak ialah membicarakan sosok-sosok, figur-figur, bukan selebritis, tetapi sosok-sosok yang melakukan kemuliaan-kemuliaan. Maka perlahan-lahan ini akan berubah. Kita sofa bikulli khuluqin jamil. Yang sebelumnya ini nggak karu-karuan, perlahan-lahan. Tentu saja kita harus sabar. Contoh, Masya Allah. Cuma ini, pertanyaannya sedikit tapi jawabannya perlu luas itu kan. Karena pertanyaannya. Contoh, suatu ketika ada seorang pemuda, hadisnya menggunakan kata fatan syaban. Jadi bukan a single term, bukan istilah fatan, yang berarti remaja belia yang sudah jelas arah hidupnya, dan juga bukan menggunakan istilah syabab. Tapi fatan syaban itu datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini, remaja ini, karena fatan syaban berarti remaja belia itu, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzalli bizina. Wahai Rasul, izinkanlah aku untuk melakukan zina. Maka para sahabat radhiyallahu anhum marah. Ini dosa besar, tapi ini kok datang. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Sebelum itu apa yang terjadi pada para sahabat? Para sahabat itu marah dengan mengatakan mah itu apa ya? Intinya ungkapan yang kasar untuk sana, ya. Intinya menghardik lah gitu ya. Kalau bahasa Lampungnya apa saya tidak tahu dia. Intinya menghardik. Tapi kata Rasulullah, udno itu kesinilah, mendekatlah. Maka remaja ini mendekat pada Rasulullah sehingga qoriban, dekat banget. Apa artinya qoriban itu? Seseorang itu tidak dekat-dekatan kalau dia tidak merasa nyaman dengan orang itu. Ini qoriban, dekat banget. Lalu Rasulullah mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Sebenarnya kalau dimaknai itu lebih kepada, cintakah kamu jika hal yang sama dengan yang engkau ungkapkan tadi itu terjadi pada ibumu, yakni ibumu itu meminta kepada kamu, meminta izin berzina kepada kamu, maka Masya Allah, Rasulullah mengatakan atuhibbuhu, karena ini minta izin berzina. Dekatnya dengan perasaan cinta. Walaupun sebenarnya nggak sama antara cinta dan syahwat. Rasulullah menggunakan atuhibbuhu li ummik. Maka pemuda mengatakan, wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Nah, dalam hal ini didengar dulu dan tidak dinasihati. Tidak dinasihati. Sebagian orang tua merasa kelamaan sehingga langsung dinasihati, padahal justru dengan itu mungkin tampaknya berubah dengan cepat tapi kemudian balik lagi. Karena itulah perlu sekali bagi kita untuk berusaha belajar mendengarkan. Man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, bukan cuma mendengar. Mendengarkan. Buktinya mendengarkan itu ialah tanggapannya nyambung. Ta'ajjalal intifa, maka dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Kerap kali ketika anak itu menunjukkan hal yang enggak baik, yang diperlukan ialah kita mau mendengarkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya belum menjawab dengan sepenuhnya, tapi mudah-mudahan beberapa jawaban tadi bermanfaat. Begitu, dan saya kembali kepada moderator. Berat ya Bapak Ibu jadi orang tua, tapi insya Allah bisa secara motivasinya gitu ya Ustaz ya.
Selanjutnya ini kita lanjut dikit ya, walaupun sudah beberapa sambil dinikmati itu hidangan di tempat masing-masing. Ya, 1 menit lagi lah kira-kira ya. Saya nyeruput kopi dulu ini ya. Masya Tahankan Allah. rasa ngantuk, diganjel dulu mata kita ini. Silahkan dinikmati hidangan masing-masing. Kita ini dulu menjawab pertanyaan yang ada di chat nih, Ustaz. Ya, Ada 3 orang tapi bisa kita ada waktu 10 menit. Langsung saya apa namanya? Pertanyaan dari Bunda Nabilah terkait pertama ini bagaimana mempertahankan agar anak kita tetap dalam posisi apa namanya motivasi yang dari dalam tadi, Ustaz. Yang kedua dari Bunda Desi Khurul Aini, pola komunikasi untuk membangun kedekatan agar anak kita menjadi remaja yang pertama tadi ya. Yang lagi nih ada satu tadi hilang ya. Oke, itu dulu Ustaz. 2 Ya. Pertama, ini sepertinya hanya bisa menjawab pertanyaan pertama itu ya, karena memang Masya Allah. Jadi apa yang saya lakukan? Memberikan umpan balik. Itu kalau anak-anak, jadi pada pokoknya adalah umpan balik, tapi umpan baliknya bagaimana? Umpan baliknya bagaimana? Itu kan yang penting. Karena selama ini orang tua seringnya berpikir bahwa kalau namanya motivasi, kita sibuk mengatakan kamu hebat, anak mama luar biasa. Ada anak itu ketika dia mengatakan, hebat, anak malah jengkel. Apa sih mah lebay? Kenapa? Karena nggak cocok. Kalau kita itu punya madu hutan gitu, nggak usah dikasih gula biar manis, nggak perlu. Begitu pula anak-anak yang motivasinya betul-betul dari dalam intrinsik. Apa yang diperlukan? Umpan balik. Umpan balik dalam urusan apa? Umpan balik dalam urusan 2. Bukan berkenaan dengan dirinya, melainkan berkenaan dengan pilihan-pilihan kegiatannya, kemudian yang ketiga dengan kinerjanya. Ini kalau motivasinya betul-betul bersifat intrinsik. Yang dimaksud dengan pilihan kegiatannya itu kita memberikan tanggapan. Nak, itu Bapak lihat kamu milih apa itu? Kamu ikut kegiatan apa itu? Itu Masya Allah. Sekarang ini memang ada kebutuhan yang sangat. Kalau kamu mengambil kamu ikut kegiatan itu, kamu nanti bisa mempelajari ini. Itu ada buku bagus yang bisa kamu baca. Jadi kita memberikan umpan balik terhadap pilihan kegiatannya. Atau misalnya kita telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu Bapak lihat kamu daftar ini. Kenapa Pak? Ini memang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kamu. Ini memang menjadi kebutuhan umat saat ini. Banyak orang yang perlu ada apa di sini? Di sini yang kita tekankan adalah memberikan umpan balik kepada kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan umpan balik kepada kinerjanya. Sebaik apa, sejauh mana. Bukan berkenaan dengan baiknya saja. Misalnya ketika anak mengalami kesulitan, kenapa kesulitan? Nah, ini sebelum begini kira-kira apa yang terjadi pada kamu? Kamu sendiri merasakannya gimana? Jadi umpan balik terhadap kinerjanya. Ketika kita dapat memberikan penilaian, misalnya anak misalnya melakukan aktivitas di sosial media dan memberikan pesan-pesan yang baik, itu pesan yang kamu status yang kamu kirim itu sudah komunikatif. Nah, kalau kamu nulis itu ada namanya legibilitas, tingkat keterbacaan, dan ada namanya redibilitas, juga tingkat keterbacaan. Nah, mungkin anak tanya, bedanya apa? Nah, legibilitas itu mudah tidaknya dibaca. Kalau tulisan itu walaupun nggak terlalu panjang, terlalu meliuk-liuk, dilihat dari jauh sudah susah. Atau tulisannya warna biru, warna-warni, tulisannya ini tidak begitu kontras, dilihat itu susah. Itu legibilitasnya rendah. Kalau redibilitas itu
ini dalam satu tulisan pendek-pendek saja, jangan panjang sekali. Itu readabilitas. Kalau tulisannya nggak terlalu panjang, kalimatnya nggak terlalu banyak titik komanya, itu akan lebih mudah dibaca. Nah, kita memberikan umpan balik terhadap kinerjanya, gitu ya. Bagaimana dia memperbuat, bagaimana dia melakukan itu, sehingga dia dapat melakukan perbaikan-perbaikan, gitu ya. Ini contoh, ini sekitar contoh-contoh saja. Jadi pada pokoknya ialah kita memberikan umpan balik itu yang sesuai. Adapun kalau anak, kayaknya motivasinya itu sudah cukup kuat, tetapi kita dapat memperhatikan anak itu. Kalau habis ikut acara motivasi, misalnya dia sangat tergugah, itu berarti anak ini kemungkinan besar motivasinya berada pada jenis kedua, yakni walaupun ada motivasi yang sifatnya dari dalam, tetapi lebih besar, lebih dominan motivasi dari luar, gitu ya. Kalau seperti itu, yang kita perlukan ialah penguatan pada diri, pada pada diri anak juga diperlukan. Jadi bukan hanya berkenaan dengan kinerjanya. Pada diri anak itu juga perhatikan agar tidak lebay. Tidak lebay. Maksudnya tidak lebay itu gimana? Jangan dikit-dikit luar biasa, tapi harus jelas. Harus jelas. Bagusnya di mana? Ya. Jadi yang kita berikan itu adalah umpan balik terhadap kinerjanya, kita memberikan dukungan terhadap minatnya, dan juga pada dirinya. Dari sini bisa kita bedakan ya. Kalau yang pertama tadi adalah kita memberikan umpan balik terhadap pilihan kegiatan dan kinerjanya. Tetapi kalau yang kedua ini kita memberikan umpan balik terhadap kinerjanya, bagaimana sebaik apa atau apa kekurangannya dalam melakukan sesuatu, dan dirinya. Misalnya, Bapak salut, kamu mau mengambil ini. Tidak banyak orang yang peduli dan kamu sekarang yang mengambil pilihan itu. Mudah-mudahan kamu termasuk. Nah, ini kamunya disebut. Tetapi harus jelas, gitu ya. Namanya umpan balik harus jelas. Bagusnya di mana? Bukan, luar biasa. Anaknya Bapak, Masya Allah, hebat. Kenapa? Karena ini tidak dapat menjadikan dirinya tahu apa yang berharga dari dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Udah banyak Amin. inspirasi, hal-hal yang bisa kita peroleh karena kita juga dibatasi waktu. Kesimpulan tidak bisa saya ambil karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kalau saya menyimpulkan bahwa kita terus belajar. Kalau mau terus konsultasi dengan Ustadz Muhammad Fauzil Azim, bisa konsultasi langsung Ustadz melalui HP atau melalui FB. Kunjungi ini medsos beliau, nanti kita kirim untuk balik kelas masing-masing, silakan. Secara pribadi saya ingin meneruskan ini, tapi karena kita dibatasi, saya lihat wajah Bapak Ibu juga sudah mulai 5 watt, ada yang 6 watt, ada yang 3 watt ini ya. Yang jelas tidak gawat ya. Nah, sebagai penutup saat ya bukan closing statement tadi udah banyak, tapi mohon diberikan dulu ini tadi sudah ada 4 penanya, Ais Jihan, Desi, kita berikan door prize. Silahkan Ustaz, kita kasih 4 atau 5 inilah Ustaz door prize yang akan Ustaz berikan ya. Mohon maaf kepada penanya Bapak Ibu belum bisa kita tampung pertanyaan-pertanyaannya, belum bisa dijawab langsung karena dibatasi waktu. Silahkan Ustaz. Mungkin hal-hal yang perlu Ustaz sampaikan, 5 lah untuk door prize bagi peserta Ustaz. Ya, hal yang perlu saya sampaikan itu maksudnya semacam closing statement gitu ya? Bukan Ustaz, apa namanya, bisa pertanyaan atau ini Ustaz. Oh, iya. Tadi tidak saya sampaikan, tetapi pernah saya tulis di IG, di FB, dan kemudian banyak orang men-share tentang 3 jenis orang tua. Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu thalathah. Manusia ada 3. Yang pertama adalah alim rabbani,
orang yang berilmu tapi bukan sudah berilmu, alimnya alim Rabbani. Nah, yang kedua adalah muta'allim ala sabili najati. Orang yang belajar mengilmu, dia mungkin awam atau bahkan awam sekali atau setengah berilmu dan dia adalah jalan keselamatan. Nah, yang ketiga ini apa? Tanya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Silahkan. Atau saya kasih panduan. Yang ketiga adalah orang awam, tapi berikutnya itu apa? Orang awam yang, silahkan Bapak Ibu, guru-guru juga silahkan. Ustazah, terlalu tinggi kayaknya ini, Ustaz. Yang berilmu, Ya. Ustaz. Nah, Bapak yang awam yang berilmu katanya. Yang ketiga itu, kalau yang kedua awam, tetapi dia berusaha mencari ilmunya ala sabili najati di atas jalan yang selamat. Yang ketiga ini yang paling berbahaya dan mudah-mudahan bukan kita, yakni atba'u kulli na'iq. Orang yang mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang viral, setiap yang lagi rame, itu diikuti tanpa melakukan verifikasi cocok nggak, sesuai nggak dengan tuntunan yang hak ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang ketiga ini. Tapi tak masalah, gitu ya. Ya, dapat Pak Aprianti. Coba dia. Sesuai namanya, tidak kenal satu-satu ya. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Empat lagi. Khairon. Biar terakhir kita ini bagi-bagi Durpres bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Azim supaya ilmu beliau semakin bermanfaat. Amin. 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 Tadi saya sebut tentang fitrah. Fitrah itu maknanya apa dalam seluruh hadis? Nah, silahkan Bapak Ibu, makna fitrah. Nah, tolong panitia dibantu ini siapa yang jawab. Hidupkan sound, pokoknya jawab dulu, jangan lihat salah benar. Ya, yang penting betul lah. Fitrah itu bersuci. Ya, Nurs Brilian Mahardika. Ya, silahkan Pak. Ya, apa tadi Pak? Belum. Nah, siapa itu yang ini? Pak Nur Brilian. Jadi makna fitrah. Oleh Allah dari kita lahir. Oh, enggak kedengeran suaranya, Pak. Ya, yang lain silahkan makna fitrah. Boleh lagi Ustaz. Ya. Yang sudah itu. Kita bagi yang lain. Hana Nisrina, Ustaz. Ya, Hana Nisrina, silahkan. Yang lain. Nih, jawaban makna fitrah, Ustaz. Ya, silahkan. Menurut saya sih potensi dari masing-masing manusia secara fisik maupun akal pikirannya. Demikian Ustaz. Ya, satu. Nanti di ini ya, jawab yang lain dulu ya, Ustaz ya. Dikumpulin dulu, Ustaz. Sifat bawaan Ya, manusia. satu lagi. Kalau saya, Siapa Ibu? ilmunya Nadia Anissa. Nadia Anissa sudah tadi ya, Bu? Udah. Sudah yang lain, Ibu. Mohon maaf. Dapat buku lagi. Dapat buku lagi nanti. Nggak apa-apa, lebih buku dari satu. Ibu Suko ini belum ada ini. Mau jawab? Oke. Nggak ada lagi nih, cukup berarti? Nah, ini dari Utsman 9 Utsman bin Affan. Kembali kepada asal kejadian, fitrah manusia, ya. Ini 9 Utsman bin Affan. Kemudian fitrah itu trust. Trust kepada Kak Deni maksudnya ya. Trust Kak Deni. Gitu, Sat. Udah 3 orang ini yang menjawab tentang fitrah.
Coba Ya. saya lihat dulu chatnya. Seluruh hadis mengenai fitrah dan sebagaimana kita lihat dalam berbagai maraji tentang fitrah. Tapi saya ingin sebutkan seluruh hadis sahih maupun pembahasan ulama mengenai fitrah ialah berhubungan dengan tauhid. Kata lain dari fitrah adalah millah dan kata lain dari fitrah adalah din ini, agama ini. Dan sama sekali tidak ada hubungan dengan potensi, tidak ada hubungan dengan zakat atau kecerdasan, dan tidak ada hubungan dengan mauhibah atau bakat. Ya. Jadi ini merupakan ranah berbeda. Karenanya kalau kita mengambilnya, memaknainya keluar jauh dari maksudnya, maka kita tidak mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis tersebut yang Masya Allah sangat banyak bersebaran. Di antara buku yang sangat bagus untuk dibaca mengenai fitrah ialah buku yang judulnya Al-Fitrah, karya Syekh Ali Abdullah Ibnu Ali Al-Qarni. Ini sangat bagus. Jadi tidak ada satupun dalam hadis-hadis sahih yang mengaitkan, yang membahas, menghubungkan, dan tidak ada kedekatan sedikit pun dengan mauhibah atau potensi-potensi atau bakat-bakat itu. Melainkan seluruhnya hubungannya hanya satu, yakni dengan millah, dengan tauhid, atau dalam sebagian hadis itu dengan sunnah, tapi hubungannya tak dengan al-Islam ini. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Akhirnya kita sampai di penghujung acara pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa terjawab langsung, dan kepada Ustadz Muhammad Fauziul Azim secara pribadi saya mengucapkan uhibbuka fillah ya Ustadz. I love you because Allah. Saya bisa bertemu langsung walaupun virtual ini suatu syukur yang luar biasa, karena sudah alhamdulillah sedikit banyaknya sudah banyak membaca buku-buku Ustadz Muhammad Fauziul Azim. Alhamdulillah, jazakallah sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Fauziul Azim dan kepada seluruh asatid di Syed Darul Ilmi, para orang tua yang masih mantengin sampai malam ini walaupun terkantuk-kantuk di malam yang Jumat ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Insyaallah kita kembali dipertemukan oleh Allah kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Selaku moderator Amin ya rabbal alamin. malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Muhammad Fauziul Azim dan kepada seluruh yang mengikuti acara ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.